Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Cendekiawan, saya Muhammad Andrew Masya sebagai pemandu acara pada kegiatan hari ini dalam podcast yang bertema Bahasaku Identitasku. Di sini sudah hadir teman-teman yang luar biasa, seorang ahli teknologi yang berkecimpung di dunia teknologi. Dari teman-teman dari Universitas Bangka Belitung dari program studi teknologi informasi. Baik, kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, di sini sudah kehadiran 5 teman-teman saya dari prodi teknologi informasi. Di sebelah kanan saya terdapat Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Asobri dari jurusan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Cahya Wicaksana dari jurusan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Oki Darmawan dari jurusan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani dari jurusan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Fazila Ahmadsyah dari jurusan Teknologi Informasi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan berdiskusi pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang eksistensi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, ketika kita mendengar kata bahasa, yang di pikiran kita terdapat benak bahwa bahasa sebagai alat komunikasi tentunya, sebagai alat untuk menyampaikan pikiran. Namun lain ceritanya pada saat kita berbicara tentang bahasa Indonesia, betul kan? Betul. Pada saat kita menyebut bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi tentunya. Di dalamnya terdapat sebuah identitas bahasa Indonesia, identitas bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat sejarah dan keberagaman. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya nih terkait tentang perkembangan eksistensi bahasa Indonesia pada saat ini. Bagaimana pendapat teman-teman terkait perkembangan bahasa Indonesia di era Gen Z pada saat ini? Ya, menurut saya sih menarik ya perkembangan bahasa Indonesia di era Gen Z ini. Oh, menarik ya. Bagaimana misalnya? Menariknya tuh karena di semakin kesini tuh semakin banyak bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia gitu. Seperti contohnya relax gitu kan. Itu kan yang berasal dari bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Indonesia yang berarti santai itu kan. Menikmati suasana gitu, relax. Ada juga kayak seperti goib gitu yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kalau dalam bahasa Indonesia sih artinya tak nampak gitu. Menurut Bung Rahmat gitu, Ahmad, apakah itu pengaruh baik atau pengaruh buruk? Menurut saya itu pengaruh yang lumayan baik karena kita bisa belajar bahasa asing juga gitu di sela-sela kita menggunakan bahasa Indonesia. Menurut saya nih, bagi saya itu dampaknya itu kurang karena kita nih sebagai Gen Z Indonesia nih harus menekankan eksistensi bahasa Indonesia itu. Jangan kita diformalitaskan bahasa asing, bahasa gaul itu. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia itu. Mungkin bagi saya itu dampaknya kurang, bukan malah bagus. Kalau menurut saya sih. Kalau menurut Oki itu kurang berdampak baik ya, karena bisa mengganggu kita dalam penggunaan bahasa sehari-hari gitu ya. Ya, seperti itu. Seperti yang sekarang kebanyakan orang sering menyampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu menurut Oki kurang gitu ya. Ya. Nah, pendapat dari saya sih setuju dari pendapat saudara Oki tadi. Nah, mungkin nambahin sedikit lah. Kan kebanyakan anak muda sekarang ini kan sering menyepelekan eksistensi bahasa Indonesia. Nah, contohnya kayak menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dan yang ada yang lebih parah lagi kayak menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan juga dengan bahasa gaul juga. Betul. Nah, Tuh, contohnya pada saat literally gua ini begini loh. Oh iya, seperti bahasa Jaksel gitu kan. Anak-anak Jaksel biasanya sering seperti itu. Padahal bahasa Indonesia itu sendiri itu kan bahasa persatuan kita kan. Betul. Kenapa? Tapi menurut saya sih begini ya. Kita mungkin boleh menggunakan bahasa itu, tapi jangan sampai kehilangan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Dalam keseharian kita tidak memungkinkan karena yang pasti kondisional kan, seperti sekarang ini sudah semakin kekinian, pastinya ya kondisional kita ikut perkembangan zaman gitu.
Jadi menurut Ahmad nih kita harus pandai-pandai mengontrol diri bagaimana cara memadukan antara kapan kita menggunakan bahasa Indonesia, kapan kita menggunakan bahasa asing gitu. Betul. Ketika kita acara formal ya kita harus menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ketika kita dalam bahasa keseharian kita boleh juga kalau mau boleh kan kita menggunakan bahasa gaul, tapi jangan sampai kita kehilangan eksistensi. Nah, kalau menurut saya sih perkembangan bahasa Indonesia di era Gen Z ini kebanyakan terpengaruh atau dipengaruhi oleh kalangan anak muda yang sering bermain game. Oh betul, saya setuju sih itu. Karena kebanyakan sikap seorang anak itu dipengaruhi oleh lingkungannya, betul ya. Betul. Semakin bagus lingkungannya maka semakin baik pula bahasa yang akan digunakan. Dan terkait tadi sudah kita bahas tentang perkembangan bahasa asing. Nah, ngomong-ngomong tentang yang sudah kita bahas tadi, fenomena serapan kata-kata yang bahasa asing masuk ke KBBI. Menurut teman-teman kalian itu bagaimana? Apakah itu hal baik atau hal buruk? Menurut saya sih kalau penyerapan dari bahasa asing itu kondisional ya. Karena seperti yang saya bilang tadi itu kita sekarang sudah memasuki era modern gitu. Kita bisa mendapatkan informasi itu dari mana saja. Seperti yang dibilang saudara Fazil tadi, kelakuan anak tuh kadang-kadang tuh terpengaruh dari game online gitu. Yang ketika kita bermain ya kita tahu lah kadang-kadang ketemu pemain yang toksik gitu kan. Nah dari situ kan anak-anak tuh terpengaruh gitu untuk bahasanya itu keren gitu. Bahasanya itu keren. Wah, jadi malah ditirukan gitu. Menurut saya untuk serapannya itu sendiri ada plus minusnya. Tapi kenapa bahasa asing itu kita serap ke KBBI? Kenapa kita nggak bikin bahasa kita sendiri maksudnya? Jadi menurut saya nih, menurut teori saya, kita nih seperti yang kita tahu kita nih bangsa yang sedang berkembang. Jadi kita tuh harus beradaptasi dengan negara-negara luar gitu. Kalau seandainya kita membuat bahasa sendiri, itu kemungkinan akan bakal lebih ribet dari yang kita bayangkan gitu kan. Karena bahasa itu sendiri kan tercipta karena seiring perkembangan zaman gitu. Contoh dari serapan asing ke KBBI itu apa sih? Yang relax kan? Iya, betul. Relax itu bahasa asing berarti nggak dimodifikasi langsung serap ke KBBI gitu maksudnya? Enggak, ada seperti yang kita lihat relax itu kan dari kalau ejaan bahasa Inggrisnya itu kan RELAX kan. Nah, tapi diserap ke bahasa Indonesia jadi RILEKS, relax gitu. Nah, seperti goib itu tadi. Paling cuma dia perbedaan dari tulisan lah gitu. Karena menurut ejaan bahasa Indonesia kita. Gitu sih. Mungkin dari ya saudara Yaya mungkin bagaimana? Ada pendapat saudara Yaya? Ya setuju sih kalau seperti itu. Yang nggak setuju MU kalah ya. Setuju lah MU kalah ya. Ya, kalau itu saya tidak setuju. Menarik sekali pembahasannya terkait tentang tadi bahasa asing yang bisa diserap ke dalam KBBI. Termasuk salah satu kata yang sedang viral pada saat ini, opa. Opa sudah ada dalam kamus KBBI. Benar. Opa. Kalau nggak salah itu tuh dari bahasa Korea ya? Ya betul. Bahasa Korea, artinya kakak gitu kan? Ya. Opa. Abang kayaknya. Opa Ada abang sebelumnya di kamus bahasa Inggris kamus besar bahasa Indonesia, opa itu artinya adalah nenek. Oh iya benar. Cuman ada lagi penambahan, opa adalah Abang atau kakak. Jadi di situ sangat jelas bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang kondisional dan situasional gitu. Ya. Tapi menurut saya itu agak membingungkan juga ya. Tuh. Karena yang awalnya tuh itu kan opa tuh aslinya dari bahasa Melayu kan. Yang berarti itu nenek. Tapi sekarang tuh malah berubah jadi ada arti lain gitu kayak abang. Bagaimana sih? Kayak membingungkan aja gitu menurut saya gitu. Menurut pendapat saudara sekalian gimana gitu? Dari penyerapan bahasa asing ini kan juga kayak dari karena perkembangan teknologi kayak sosial media, kayak teknologi informasi juga kan. Oh iya. Nah, dari penyebaran seperti kayak drakor gitu kan. Nah, kemungkinan dari situ sih kalau menurut saya. Mungkin kata opa itu kayak
kalau untuk sebagian kalangan tua mikirnya nenek, tapi untuk kalangan kita Gen Z mungkin mikirnya itu bahasa Korea tadi, apa kakak itu. Oh, paham. Jadi satu kata tapi beda arti dengan penggunaan beda generasi juga ya. Betul. Menarik ya. Oke, mengenai fenomena itu menarik sekali karena bahasa Indonesia ini multi arti gitu. Seperti contohnya bisa ini dalam arti bisa itu saya bisa melakukannya. Tapi dalam arti yang lain bisa ini artinya adalah bisa ular tak? Oh ya, benar. Ya, Iya. betul. Seperti yang kita ketahui kan Indonesia ini kan keberagaman gitu, dari mulai budaya, bahasa kan. Jadi Mungkin kata bisa nih, mungkin di Indonesia nih banyak karena kita banyak budaya. Contohnya di Bangka lah, kita kan di Bangka ini. Mungkin ya kata bisa tuh di Bangka tuh apa ya? Pacak sih. Ya. Oh iya, Ya, bisa. paca. Ya. Berarti kata bisa tuh di daerah-daerah lain tuh mungkin beda nama tapi artinya sama. Iya. Nah, proses penyerapan bahasa asing ini kayak menunjukkan tuh bahasa Indonesia tuh kayak fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman. Betul sih. Setuju. Namun kita juga sebagai pengguna bahasa Indonesia harusnya lebih bisa menyaring gitu. Bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik supaya tidak ikutan kepada generasi-generasi yang seperti sekarang yang sering sekali mencampur adukan bahasa seolah-olah itu adalah kebiasaan. Betul. Karena saya lihat juga dari sekarang ini dari contohnya dari keseharian kita lah kan, dari lingkungan kita tuh kayak lebih cenderung kayak bahasa Indonesia ini mudah gitu. Padahal makna eksistensinya tuh lebih dalam gitu daripada yang kita bayangkan gitu kan. Betul. Nah, kita kan sebagai orang dewasa lah nih. Nah, kita tuh harus kayak bisa lah menyesuaikan dan mengikuti penggunaan bahasa gaul yang digunakan anak-anak muda kan. Kita juga harus memberikan contoh dan cara penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai situasi dan kondisi juga. Bagaimana menggunakan bahasa Indonesia kepada teman gitu, bagaimana kepada orang tua gitu. Iya. Oke, masih ke bahasa gaul nih. Nah, sekarang kan banyak anak-anak muda yang sering sekali mengucapkan bahasa gaul dengan entengnya, seperti seolah-olah itu adalah bahasa sehari-hari mereka, seperti bokeh lah, alay lah. Sebagai dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana tanggapan kalian pengaruhnya di lingkungan masyarakat? Menurut saya tuh bahasa begitu tuh ya wajar lah kan, karena kita nih banyak keberagaman gitu seperti yang saya katakan. Jadi bahasa seperti bokeh itu mungkin timbul karena seiring dengan kondisi lah kan. Mungkin saudara Fazil ada tanggapan bagaimana? Menurut saya sih mungkin bahasa gaul itu terbentuk dari perkembangan bahasa itu sendiri yang dalam masyarakat ya. Betul. Jadi bagus. Kebanyakan orang ini sering mengucapkan dengan tidak sengaja, cuman sering diulang-ulang gitu. Iya, betul. Misalnya taipau. Kita ambil contoh taipau lah. Itu kan serapan dari bahasa Cina kan. Iya. Tapi orang-orang sini, orang-orang Bangka ini sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lama-lama nanti ke bawah misal taipau kan. Lebih ke kayak kebiasaan gitu Ya. kan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya bahasa ini adalah sebuah ketidaksengajaan yang terus diulang-ulang gitu. Proses terjadinya bahasa baru itu mungkin seperti itu mungkin ya. Yang awalnya mungkin dari kebiasaan terus diulang-ulang malah jadi kayak viral gitu Ya, kan. jadi bahasa baru. Jadi bahasa baru gitu. Mungkin kebanyakan bahasa gaul ini karena sosial media, Iya, betul, saya setuju. terutama TikTok, karena pribadi ya. Iya. Karena saya sering scroll TikTok, di situ komen-komennya banyak pakai bahasa gaul. Misalnya mungkin
apa ya? Cimimio. Oh iya, Cimimio. Oh. Cimimio. Itu artinya apa? Doi ya. Bukan. Cimimio. Cimimio itu pokoknya ada lah artinya Es itu. krim ya? Misal kalau saya salah tolong dikoreksi. Kalau di bahasa Inggrisnya aku lupa apa namanya. Kok kalau sebutannya Cimimio. Iya, menurut saya juga setuju dengan pendapat Oki itu dari sosial media ini banyak berpengaruh lah kan. Jadi kita tuh apalagi kita sekarang di era gadget tuh harus pintar-pintar mengontrol diri seperti kata saudara Rehan. Terus kita juga selain itu kita harus bisa menghandle adik-adik kita gitu. Karena ya seperti yang diketahui sosial media sekarang apapun bisa terjadi gitu. Banyak kan sekarang kasus-kasus yang gara-gara sosial media gitu kan malah jadi nyata gitu. Yang awalnya jadi film malah jadi nyata gitu. Menurut Bung Yaya nih, apakah itu wajar atau sah-sah saja itu tidak? Mungkin dampaknya itu bagus atau enggak kalau menurut Yaya? Mana ya, kalau kan bisa dari dua sisi sih, positif sama negatif. Tapi kalau menurut saya lebih banyak ke negatif sih. Iya. Soal sosial media tuh kan rata-rata kan kayak apa sih yang banyak yang keluar yang viral-viral itu kan. Iya. Terutama biasa mungkin kan kayak yang hobi kayak scroll TikTok itu kan mungkin kalangan remaja terus kayak anak-anak kan. Lu belum bisa mengontrol sih. Itu apakah ini bagus digunakan dalam bermasyarakat, apakah bagus apa tidak. Menurut saya kayak gitu sih. Saya kurang setuju sih. Oh, jadi menurut Yaya tuh boleh teman lebih baik gunakan formal bahasa-bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya. Lebih baik dengan bijak lah gitu Ya. kan. Oke, ngomong-ngomong tentang bahasa Indonesia nih, sekarang perkembangan bahasa Indonesia di era modern ini cukup pesat dan signifikan. Data terbarunya yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia kini telah resmi menjadi bahasa UNESCO pada tanggal 20 November 2023 gitu. Menurut teman-teman sekalian itu gimana? Saya bagus ya. Itu suatu kemajuan benar. Suatu pencapaian gitu. Kita bangga lah gitu kan. Ada kemungkinan juga saya dengar nih ada isu-isu kemungkinan bahasa Indonesia ini bakal jadi bahasa internasional gitu. Bahasa resmi internasional. Dan bahasa Indonesia sekarang sudah ada mata kuliahnya di luar. Kayak di berita sekarang. Iya betul di universitas luar Ya, kan. betul. Dan menurut saya itu adalah suatu Kebanggaan lah. kebanggaan bagi Kebanggaan. kita. Bahwasanya bahasa Indonesia tidak hanya dikenal di kalangan lokal tapi di kalangan internasional. Gitu. Betul. Tapi sayangnya sekarang nih itu tadi kan seperti yang kita bicarakan dari tadi itu eksistensinya yang kurang kan. Kebanyakan apalagi dari anak muda sekarang tuh kayak kurang sekali itu belajar tentang eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Padahal yang dari orang asing gitu malah berbondong gitu kan mempelajari bahasa kita gitu. Berarti dapat disimpulkan bahwa kita ini sebenarnya kurang bisa menunjukkan bahwa kita bangga kepada bahasa kita. betul. Seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia lebih bangga daripada orang lain gitu. Iya. Bayangkan saja orang lain rela masuk ke dalam mata kuliah bahasa Indonesia yang mana itu adalah mata kuliah bahasa asing bagi mereka bukan. Dan mereka dengan mau dan suka untuk melakukannya gitu. Saya lihat nih kita nih kayak lebih bangga tuh mempelajari bahasa asing gitu ketimbang bahasa Indonesia itu sendiri gitu kan. Nah, menarik sekali nih. Menurut teman-teman itu apa faktornya yang membuat mereka lebih tertarik menggunakan bahasa asing nih daripada menggunakan bahasa Indonesia? Mungkin karena sebutlah bahasa asing ini bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris tuh kayak udah bahasa dunia lah, bahasa internasional. Jadi bagi kalangan-kalangan kayak kita nih sangat ingin bisa bahasa Inggris, karena kalau bisa ke luar negeri kan kita pakai bahasa Inggris, gak mungkin pakai bahasa Indonesia kan. Nah, mungkin itu salah satu faktornya sih. Betul. Menurut saya benar, saya setuju sih. Saya setuju juga dengan Oki. Salah satu faktornya itu kan karena ada kan pastinya kita mempunyai mimpi yang besar, pasti banyak lah yang ingin keluar negeri kan, dan salah satunya itu kita harus menguasai bahasa Indonesia internasional, bahasa Inggris gitu kan. Ada juga menurut saya faktor lain tuh pengaruh dari sosial media juga nih. Ya. Seperti kita hobi nonton film gitu kan. Betul sekali. Dan film kan kita hobi nonton film, misalnya anggaplah kayak kita hobi nonton film
drama Korea gitu. Pasti kita kayak kita dibuat sugesti bahwa kita tuh menyukai bahasa tersebut gitu. Semua kebudayaan dari apa yang kita sugestikan gitu. Begitu. Jika seperti itu, bisa disimpulkan bahwasanya orang ingin menguasai bahasa asing karena mengidolakan sesuatu gitu ya. Betul. Iya. Uang karena Karena bisa juga. idolanya opa-opa Korea begitu kan. Jadi tertarik betul, sekali iya. untuk pergi ke sana, jadi memutuskan untuk menggunakan bahasa tersebut gitu. Saya dapat ya betul sekali seperti kata saudara Rehani, ada sesuatu yang menarik gitu. Ada sesuatu yang ingin dicapai, makanya mereka tuh lebih minat untuk belajar bahasa asing gitu ketimbang bahasa kita sendiri diperdalam gitu eksistensinya. Nah, terus menarik nih, bagaimana kiat-kiatnya nih supaya bangsa kita menjadi tertarik untuk lebih menyukai bahasa kita sendiri gitu. Apa enggak? Ada enggak trik apa Tipsnya gitu kan. tips-tipsnya? Mungkin kalau pendapat saya sih itu untuk sekarang Mungkin banyakkan literasi mungkin. literasi. Bisa sih. kalau literasi sih Indonesia, masyarakat Indonesia sih udah banyak sih kalau literasi itu, cuma mungkin kurangnya di Kesadaran mungkin ya. Iya betul, Kesadaran. kesadaran dan kebanggaan. Mereka nih kalau menurut saya sih, mereka nih seperti yang kita lihat tuh kan mata tuh kan kita cuma bisa melihat dari ke satu arah gitu kan. Nah mereka nih cuma melihat di satu arah saja. Mereka nggak melihat gitu bagaimana sisi lain dari bahasa kita sendiri gitu. Betul. Bagaimana proses terbentuknya bahasa Indonesia itu dengan mengumpulkan bayangkan saja kita lebih dari berapa ratus bahasa dan bisa dan satukan menjadi satu bahasa Indonesia. Betul. Sebenarnya jika mereka mengerti dan mereka bangga, sebenarnya mereka akan lebih mendalami tentang bahasa Indonesia sendiri. Ya, menurut saya literasi ini kurang efektif karena bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang kurang dalam minat membacanya. Ada nggak tips-tips lain supaya bangsa Indonesia lebih gemar, lebih suka dengan bahasa Indonesia gitu? Ada nggak? Gitu. Kalau menurut saya sih dengan lebih sering nonton film bahasa Indonesia Betul. atau main game dengan bahasa Indonesia. Lebih dikencarkan gitu ya, apa film bahasa Indonesia atau film bahasa Indonesia atau novel-novel bahasa Indonesia. Atau bahkan komunikasi dengan teman mungkin di WA menggunakan bahasa Indonesia kan. Nah, Setuju sih kalau Saya Bang. Karena kita kan di WA saja kayak kita komunikasi itu kan kadang bahasa daerah gitu kan, kita Iya. pakai bahasa daerah Karena gitu, ketimbang bahasa kebanyakan Indonesia. entah karena pengaruh zaman atau bagaimana, orang sampai sekarang malu untuk berbahasa Indonesia. Teman-teman itu Iya gimana? benar benar. Pada saat ada seorang yang menggunakan bahasa Indonesia, menurut mereka itu malah justru aneh gitu. Iya betul. Mungkin hal itu hanya terjadi dalam pedesaan kayaknya. Oh betul, Karena Di di desa proses. kan kita pakai bahasa daerah kita masing-masing. Iya. Kalau tiba-tiba ngomong ke ibu lah misalnya pakai bahasa Indonesia kan agak aneh gitu. betul. Jadi kita pakai bahasa Indonesia tuh sesuai sesuai tempatnya misalnya. Sesuai tempat dan acara gitu kan. Pada sana gitu. Jadi itu seharusnya bukankah itu pengaruh buruk gitu? Orang membiasakan bahwa orang ini bahasa Indonesia aneh sekali kak. Seharusnya dari kecil kita itu harusnya ditanamkan bahwa bahasa Indonesia adalah identitas negara. Jadi itu hal yang rumah ketika seseorang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Pada saat ini kisah saya pribadi waktu itu, saya merantau ke Bangka Belitung SD waktu itu. Dan pada saat kesini saya sehari-hari kan karena belum terbiasa menggunakan bahasa Bangka, saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan pada saat itu saya dijuluki sebagai Jawa Bule waktu itu. Karena saya setiap hari menggunakan bahasa Indonesia gitu. Menurut saya itu adalah hal yang harusnya dihindari atau ditingkatkan lagi supaya orang-orang lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Betul sekali. Kalau menurut saya juga sih kayaknya kurang penekanan gitu dalam hal pendidikan bahasa Indonesia nih. Betul. Menurut saya. Dan kayak seperti mata pelajaran tuh ya ini kayak seperti pengalaman pribadi lah gitu ya kan. Ada ya agak perlu disebutkan lah gitu kan. Ada salah satu saat belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tuh kayak gurunya tuh kayak enteng banget gitu. Dia kayak seolah-olah bahasa Indonesia nih ya cuma yang penting kebiasaan aja gitu. Padahal kan di dalamnya tuh ada eksistensi yang harus dijelaskan lebih terperinci gitu.
Menurut saya lebih ke situ sih. Oke, mengenai bahasa Indonesia lagi tentang bahasa Indonesia ya. Pada saat ini banyak sekali ketidaksesuaian antara bahasa Indonesia dengan makna yang sesungguhnya. Tidak usah jauh-jauh lah, pada saat iklan gitu. Ada sebuah brand, kita sebut saja. Di sini kebetulan ada nih 2 brand. Oh iya. Oh iya betul. Ada Nih, Bear Brand. Bear Brand ini. Di gambarnya ini Bear Brand ini adalah susu beruang gitu. Beruang. yang kita ketahui. Tapi di dalamnya terdapat susu sapi. Dan iklannya Dan Susu ikan naga. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang ketidaksesuaian antara bahasa dan maknanya? Kalau menurut saya sih mungkin karena suatu brand tersebut ingin gimana ya untuk meningkatkan konsumen lah dengan teknik marketing sih. Ini karena dia menurutnya unik sih karena namanya kan susu beruang. Iya. Aslinya susu sapi, sedangkan iklannya kan naga kan. Naga, Siapa tahu dengan kayak gitu kan unik, berarti semakin banyak konsumen sih ingin mencoba sesuatu yang unik mungkin kan. Ya, betul. Bukankah itu termasuk scam ya? Kalau menurut saya, penipuan dalam berbahasa begitu. Menurut saya kalau dalam menurut eksistensinya bahasa itu termasuk dalam scam ya. Tapi karena kita nih mungkin karena berbeda itu tuh dari seperti yang saudara Yaya bilang tuh teknik marketing. Apapun akan dilakukan supaya produk tuh unik dan banyak digemari gitu. Oke, selain Bear Brand ini juga ada teh kotak nih. Cuman ini kebetulan saja bentuknya kotak nih kan. Cuman ada kemasan yang bentuknya botol gitu, dan ada yang kebaliknya teh botol tapi bentuknya kotak. Gitu. Itu kan ada tidak selarasan antara makna dan arti gitu kan. Tapi isinya tetap teh kotak. Artinya tetap Tetap. nggak mungkin teh kotak isinya susu. Iya. Siapa tahu. Itu udah boleh dikritik tuh. Mungkin itu inilah salah satu marketing mereka lah mungkin. Iya sih, marketing. Dan juga bagi kita yang konsumen juga nggak peduli gitu. Iya, betul. Mau dia namanya teh kotak, kemasannya botol, kita ini nggak terlalu memperhatikan. Yang penting isinya gitu Iya. kan. Isinya apa yang kita butuhkan aja gitu. Betul. Mungkin ini agak jauh mungkin dikit. Kayak kita mie goreng. Ya, betul. Kita direbus tapi Mie goreng tetap direbus. Mie goreng tetap ya, mie soto tetap direbus juga gitu. itu. Iya. Untung tuh nggak ada mie panggang ya. Tapi ujungnya direbus juga. Direbus juga. Mungkin bisa nanti ya kita buat brand mie panggang gitu. Mie sedap ya tetap gitu juga rasanya. Oke, kita sudahin dulu dengan brand-brand ini. Kita masuk ke topik lain karena takut menyenggol yang tidak kan. Ya. Oke, di sini sedang ada berita-berita viral atau suatu riwayat viral yang menyatakan bahwasanya bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang miskin kosakata. Oke, salah satu kanal YouTube seorang selebgram yang mengatakan bahwasanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang miskin kosakata. Ada hanya sekitar 127.000 kosakata dibandingkan dengan kosakata bahasa Inggris yang mencapai 1 juta. Menurut teman-teman itu gimana? Kalau nggak salah itu di podcast ya. Ya, betul. Si podcast Cinta Laura dengan Indah kan? Ya, Nggak salah. Menurut saya ya emang fakta sih karena tapi kalau miskin sih ya enggak ya, karena 127.000 tuh kalau kita hitung satu-satu tuh banyak kan, 127.000 kan. Tapi emang kalau mau dibandingkan dengan negara-negara luar yang udah berkembang, yang kita kan masih bangsa berkembang kan, dan mau dibandingkan dengan bangsa yang sudah maju gitu ya, mana lah kondisional lah kan. Dan salah satu faktor yang menyebabkan bahasa Indonesia miskin kosakata adalah bahasa Indonesia ini multi arti gitu kan. Maka dari itu semakin walaupun sedikit katanya misalnya bisa tadi, cuman artinya itu banyak gitu. Dalam bahasa Jawa saja ada banyak arti gitu kan. Berarti kita nih bahasa Indonesia kita nih mungkin kosakatanya sedikit tapi artinya banyak gitu. Lebih ke situ sih ya kalau mau dibandingkan gitu. Kalau bahasa luar misalnya dua kata satu arti gitu ya, kan. biasanya begitu. Nah, betul. Nyambung lagi. mungkin
mungkin ada ini cara untuk memperkaya kosakata kita nih, mungkin gimana itu teman-teman? Menurut saya tuh seperti yang sudah kita lihat, seiring perkembangan zaman tuh kita ini makin banyak menyerap bahasa-bahasa asing gitu kan. Kalau menurut saya, daripada menyerap bahasa-bahasa asing, kenapa nggak menyerap bahasa daerah aja gitu? Betul. Karena sejatinya awal mula terbentuknya bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu. Nah, gitu. dari bahasa Karena daerah kita bahasa juga. Melayu itu banyak mirip kesamaan dengan bahasa-bahasa lainnya gitu. Betul. Seharusnya jika berkaca dengan sejarah, kita seharusnya lebih bisa menyerap bahasa-bahasa asingnya itu dari kita sendiri itu, dari bahasa Betul. Melayu, entah dari bahasa apapun, daripada dari bahasa yang lain gitu ya. Lebih baik daripada bahasa daerah kan? Tapi kenapa yang diserap tuh lebih banyak dari bahasa asing? Kenapa enggak dari bahasa daerah? Kenapa pemerintah kita gitu? Nah, itu juga yang saya bingung kan. Kenapa banyak diserap bahasa asing ketimbang bahasa daerah gitu? Karena itu tadi sih pengaruh dari media sosial dan seberapa seringnya orang itu menggunakan bahasa begitu. Betul juga sih. Misalnya bahasa Minang, mau diserap dari bahasa Minang, jikalau penggunanya atau penuturnya sedikit tidak bisa untuk menggunakan serapan. Syarat dari serapan itu adalah umum digunakan. Semakin umum digunakan maka semakin mudah untuk menjadi serapan. Gitu. Oh iya, berarti seperti itu tadi kita harus lebih sering dibiasakan gitu Ya, kan. maka dari itu kita menekankan kepada sesama kita untuk sering-seringnya menggunakan bahasa Indonesia, terus menggunakan bahasa kita lah, jangan bahasa orang kita tahu tapi bahasa kita sendiri kita tahu. Iya, betul sekali. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita menjaga eksistensi bahasa Indonesia kita sendiri daripada menambah kosakata-kosakata baru yang menyebabkan eksistensi bahasa Indonesia kita sendiri terganggu. Betul. Kalau menurut Bung Setuju ya. ya, sama Bung Habib gimana? Kalau saya sih setuju sih dengan pendapat saudara Fazil. Tuh, lebih sering menggunakan bahasa sehari-hari gitu ya. Iya. Kalau dari pendapat saudara saya sih udah benar. Nah, yang tadi sih yang ngambil kosakata dari bahasa daerah itu saya kurang setuju sih, karena kalau mengambil dari bahasa Indonesia itu dari bahasa daerah itu kemungkinannya bakal merusak eksistensi bahasa Indonesia, karena setiap daerah itu kan beda-beda bahasanya. Nah, jadi kayak susah itu kayak menggabungkannya. Tuh. Terus gimana kita memperkaya kosakata kita kalau enggak dari daerah kita sendiri? Apa harus dari bahasa asing? Nah, sedangkan dari bahasa asing juga kan ini kan kayak beda juga kayak gitu, kayak nggak kita kurang mengerti juga gitu kan. Cuman menurut saya nih kita fokus ke langkah awal dulu, daripada memperkaya kita lebih baik mempertahankan bahasa kita. Benar, menjaga jangan sampai orang lupa gitu dengan bahasa Indonesia gitu. Terus memperdalam eksistensi Ya, juga ya. betul. Gitu. Daripada memperkaya lebih baik kita memperdalam eksistensi bahasa Indonesia sendiri. Cuma juga kan banyak tapi banyak yang lupa. Ya. Ya. Baik, itu saja bincang-bincang kita terkait bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwasanya bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Kita sebagai anak-anak bangsa Indonesia seharusnya wajib dan mau untuk menggunakan bahasa Indonesia, terus sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan dari kami, mari kita terus gencarkan eksistensi bahasa Indonesia. Jangan sampai di kemudian harinya anak-anak bangsa Indonesia lupa dengan bahasa kita sendiri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk datang dan berdiskusi pada kegiatan hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini dapat menjadikan kita wawasan bahwasanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang memiliki pengaruh besar pada sejarah Indonesia. Sekian bincang-bincang kali ini. Apabila dalam pembahasan hari ini ada yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa bahasa Indonesia adalah bahasa kita, identitas kita, jadi jaga bahasa Indonesia. Sekian dari saya telah host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya